Kamu udah praktek afirmasi, tapi kamu merasa kok hidup masih tetap gini-gini aja. Gak ada perubahan, kok afirmasi gak berhasil, jangan-jangan kamu melakukan hal ini. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Di video saya kali ini, saya akan membahas pertanyaan yang mungkin sering kalian tanyakan mengenai kenapa udah praktek afirmasi tapi kok tidak berhasil sih? Nah, kalau kamu punya pertanyaan atau permasalahan yang sama, simak terus videonya ya sampai selesai biar gak ada informasi yang terlewat. Oke, sebenarnya ada beberapa alasan yang membuat afirmasi kamu tidak berhasil. Di antaranya yaitu, pertama, kurangnya keyakinan. Nah, salah satu alasan utama mengapa afirmasi kamu mungkin tidak berhasil yaitu karena kurangnya keyakinan dalam apa yang kamu katakan. Benar, kamu udah afirmasi positif, tapi pikiran kamu masih fokus sama kondisi kamu saat ini. Pikiran kamu menolak apa yang kamu ucapkan. Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu udah berucap yang positif, tapi dalam hati dan pikiran kamu masih penuh keraguan dan mengatakan, mungkin nggak ya? Misal nih, kamu udah berafirmasi positif seperti, aku yakin aku bisa umroh, aku yakin aku bisa punya rumah sendiri, tapi beberapa menit kemudian kamu berpikir, kayaknya nggak mungkin deh, gaji aku aja UMR, buat kebutuhan aja masih susah, kadang masih kurang. Ya berarti itu tandanya kamu nggak yakin dengan ucapan kamu sendiri. Nah kalau kamu yakin, pasti pikiran kamu akan mendukung apa yang kamu ucapkan. Aku yakin dengan ucapanku dan pasti Allah ngasih jalan yang memampukan aku buat umroh dan beli rumah. Gak ada yang gak mungkin, pasti ada aja rezeki buat aku. Afirmasi hanya akan efektif jika kita benar-benar percaya pada apa yang kita ucapkan. Kita benar-benar yakin kalau apa yang kita ucapkan bisa jadi kenyataan. Yang jadi fokus kita adalah kondisi di masa depan. Kondisi terbaik yang kita inginkan bukan kondisi saat ini. Jika kita meragukan atau tidak yakin terhadap afirmasi tersebut, energi yang kita kirimkan ke alam semesta tidak akan sejalan dengan tujuan kita. Oleh karena itu, penting banget untuk memastikan bahwa kita mengucapkan afirmasi dengan keyakinan yang kuat dan penuh percaya diri. Kemudian, alasan yang kedua, ketidakcocokan dengan pikiran bawah sadar. Oke, afirmasi juga mungkin belum berhasil karena tidak cocok dengan pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kepercayaan dan pola pikir kita. Nah, jika afirmasi kita bertentangan dengan keyakinan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk bekerja secara efektif. Nah, oleh karena itu penting banget untuk memastikan bahwa afirmasi kita sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang kita miliki secara bawah sadar. Nah, untuk menyelaraskan ucapan kamu dengan pikiran bawah sadar kamu bisa melakukan afirmasi secara berulang-ulang, agar apa yang kamu ucapkan itu tertanam di pikiran bawah sadar kamu. Karena yang biasanya terwujud adalah apa yang nyata di pikiran bawah sadar kita. Alasan ketiga, tidak konsisten. Oke, konsistensi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan afirmasi. Kadang-kadang kita mungkin merasa termotivasi untuk mengucapkan afirmasi pada awalnya. Tetapi lama-kelamaan semangat kita bisa memudar dan kita menjadi kurang konsisten dalam praktik tersebut. Misal, kamu cuma afirmasi sekali, 2 kali, tapi karena nggak segera terwujud, kamu udah berhenti, nggak pernah afirmasi lagi. Ingat, apa yang kita ucapkan nggak semuanya bisa langsung terwujud, nggak semuanya bisa langsung berhasil pada saat itu juga. Sama halnya dengan nasi, untuk bisa dimakan kan juga perlu diproses. Dari yang awalnya padi berubah jadi beras, dari beras perlu dicuci dulu, habis dicuci baru dimasak dulu dan baru bisa dimakan. Sama halnya afirmasi kita, nggak langsung tiba-tiba jebret jadi, tapi juga masih diproses sama alam semesta, sama Tuhan kita. Yang penting kita yakin dan tetap berprasangka baik aja. Afirmasi memerlukan ketekunan dan disiplin untuk mengucapkannya secara teratur agar energi positif terus mengalir ke dalam hidup kita. Jika kita tidak konsisten dalam menggunakan afirmasi, maka hasilnya juga mungkin tidak akan sesuai dengan harapan. Kemudian alasan yang keempat, tidak disertai dengan tindakan. Kamu hanya afirmasi tapi kamunya juga masih rebahan, males-malesan, scroll sosmed terus berjam-jam. Kamu nggak ada melakukan tindakan apapun yang mendekatkan kamu dengan tujuan kamu atau impian kamu. Meskipun afirmasi dapat membantu kita membangun keyakinan dan mentalitas positif,
Penting untuk diingat bahwa mereka bukanlah pengganti tindakan nyata. Kita tetap perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung tujuan kita yang dinyatakan dalam afirmasi. Tanpa tindakan yang sesuai, afirmasi hanya menjadi kata-kata kosong tanpa dampak nyata dalam hidup kita. Dan di Al-Quran sendiri, surat Ar-Rod ayat 11 juga udah dijelaskan kalau Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali sesuai dengan usahanya sendiri yang menginginkan perubahan. Jadi sebenarnya Allah itu selain menginginkan kita untuk berdoa dan meminta padanya, Allah juga menginginkan kita untuk terus berusaha. Jadi mulai sekarang afirmasinya juga disertai dengan tindakan atau usaha yang selaras dengan yang jadi impian kamu ya. Nah, dari keempat kesalahan yang udah dijelaskan tadi, yang bisa menjadi alasan kenapa afirmasi kamu belum berhasil, kira-kira kesalahan yang mana yang masih sering kamu lakukan? Yuk tulis di komen. Semoga setelah kamu nonton video ini, kamu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan sebelumnya. Dan semoga setelah ini apa yang kamu afirmasikan berhasil dan jadi kenyataan ya. Pokoknya tetap semangat. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan di video saya kali ini. Kalau kamu merasa video-video saya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kamu selalu dapat notifikasi jika aku upload video-video baru. Sampai jumpa di video-videoku yang lain guys. Bye-bye!